Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikut yang istiqomah. Kaum muslimin rahimakumullah, di tahun yang lalu mungkin kita masih bisa berkumpul bersama dengan orang yang kita cintai, ayah ibu kita, kakek nenek kita, pak long mak long kita, anak istri kita. Mungkin di tahun ini ada salah satu dari kalau kita cintai, kita sayangi, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari yang berbahagia ini kita tidak bisa lagi bersama dengan mereka. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi orang-orang yang ketika di bulan Ramadan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa, bersungguh-sungguh menahan lapar dan haus, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Maka hari ini hari kemenangan, ungkapan rasa kemenangan, ungkapan rasa kebahagiaan dengan melafalkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga semangat kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, semoga semangat kita melangkahkan kakinya ke masjid di bulan Ramadan kita tingkatkan setelah Ramadan. Jangan sampai jamaah sekalian kita ibadah, kita semangat hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, selamat tinggal Al-Quran, selamat tinggal masjid, selamat tinggal Allah, selamat tinggal Rasulullah. Ini kata para ulama, sejelek-jelek manusia ibadah musiman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah,
Kita ketahui bersama, tujuan kita kemarin puasa sebulan penuh adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersama, tujuan kita berpuasa supaya kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nilai-nilai takwa tertanam dalam jiwa-jiwa kita, maka secara otomatis akan melahirkan akhlakul karimah. Orang yang bertakwa pasti memiliki akhlak. Orang yang bertakwa pasti memiliki adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Maka jamaah sekalian, orang bertakwa, seorang istri akan berakhlak baik kepada suaminya ketika tertanam nilai takwa dalam jiwanya. Seorang suami akan berakhlak baik kepada istrinya ketika nilai takwa melekat dalam jiwanya. Orang tua akan berakhlak baik kepada anak-anaknya ketika nilai takwa melekat dalam jiwa-jiwanya. Seorang anak akan berakhlak baik kepada orang tuanya ketika nilai takwa melekat dalam jiwanya. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami ketika melekat takwa dalam jiwanya akan senantiasa menjaga istrinya, mendidik istrinya, membimbing istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata lemah lembut kepada istrinya. Itulah ketika takwa melekat dalam jiwanya. Jangan sampai kita selaku suami dayus yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah membiarkan istrinya membuka aurat. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Sekali lagi, suami yang bertakwa kepada Allah akan marah ketika istrinya membuka aurat depan umum. Itu dayus ketika seorang suami tidak marah ketika istrinya bermaksiat kepada Allah. Karena seorang perempuan menutup aurat itu hukumnya wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa membimbing istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua jamaah sekalian, seorang istri akan berakhlak baik kepada suaminya. Dia akan senantiasa berkata lemah lembut, menghormati suaminya. Dan bahkan jemaah sekalian, seorang istri akan masuk pintu surga dari mana inginkan dengan syarat salah satunya taat berbakti kepada suaminya. Jangan sampai hebatnya sholat, hebatnya baca Quran, tetapi lisan tak terjaga kepada suaminya. Itu sia-sia jamaah sekalian ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, istri yang soleha, yang melekat takwa dalam jiwanya akan senantiasa menghormati, bertutur kata lemah lembut kepada suaminya. Yang ketiga jamaah sekalian, orang tua akan senantiasa berakhlak baik kepada anak-anaknya ketika sudah tertanam nilai takwa dalam dirinya. Karena jamaah sekalian, anak adalah investasi akhirat. Dia akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya tertanam, terbungkus dengan kain kafan. Anak yang soleh-soleh akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Jangan sampai jamaah sekalian kita tidak terhalang masuk surga lantaran anak kita di dunia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai jamaah sekalian kita tergolong orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Dikisahkan di zaman Umar bin Khattab, ada seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil, disidanglah orang tua dan anaknya, menasihati sang anak supaya jangan durhaka kepada orang tua. Kemudian jamaah sekalian, sang anak mengajukan sebuah pertanyaan kepada Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, saya selaku anak, apakah saya punya hak dari orang tua saya? Umar bin Khattab pun menjawab, ada hak kamu. Apa wahai Umar hak saya selaku anak? Yang pertama, mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran Al-Quran dari ayahmu. Mendengar itu, kemudian sang anak pun menjawab, wahai Umar bin Khattab, apa yang telah kau sampaikan tadi tidak ada satupun ditunaikan oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku Ju'al kumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar pun marah. Wahai sang bapak, wahai sang ayah, kamu lebih durhaka, zalim kepada anakmu. Kau beri dia ibu dari agama Majusi, kau beri dia nama Ju'al kumbang kelapa. Kau tak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu selaku orang tua zalim. Kamu sibuk bekerja tanpa memikirkan pendidikan anak-anakmu. Jangan sampai jamaah sekalian kita begitu sibuknya bekerja melupakan pendidikan anak-anak kita, karena merekalah yang senantiasa mendoakan kita ketika tubuh terbujur kaku di alam kubur. Mari jamaah sekalian, orang tua yang bertakwa kepada Allah senantiasa membimbing, mendidik anaknya dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid. Apa pesan Yakub jamaah sekalian ketika menjelang kematiannya? Dikumpulkan anak-anaknya ketika itu. Ma ta'buduna min ba'di. Nak, apa nak akan kau sembah nak mun ayahlah mati nak? Yakub khawatir ketika ayahnya meninggal dunia, anaknya jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran. Maka pesan Yakub salam, apa nak kau sembah ketika ayah telah mati? Bukan apa nak kau makan nak, bukan. Iman, tauhid yang ditanamkan orang soleh zaman dahulu. Maka dari itu marilah kita jamaah sekalian, selaku orang tua, mari kita semangat mendidik anak-anak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, seorang anak akan berakhlak baik kepada orang tuanya ketika nilai takwa melekat dalam jiwanya. Anak-anak zaman sekarang jamaah sekalian luar biasa, begitu angkuh dengan orang tua. Orang tua zaman dahulu mampu mengurus 10 anaknya, 12 anaknya. Tetapi di zaman sekarang 12 anak, 10 anak tidak mampu mengurus satu orang tuanya. Padahal ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Dua azab yang Allah turunkan di dunia ini, al-bughyu wa uququl walidaini, zalim dan durhaka kepada orang tua. Jamaah sekalian, luar biasa kita perhatikan bagaimana perjuangan seorang ibu, mulai dari melahirkan kita, tumpah darah, pertarungan nyawa, sampai kita sarjana. Akan tetapi setelah kita sarjana, menikah, lupa dengan orang tua, sombong, angkuh dengan orang tua. Orang tua itu butuh jamaah sekalian didengarkan ucapannya. Bukan hanya kita beri uang, tetapi didengarkan ucapannya, nasihatnya. Itulah bagaimana kita selaku anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita celaka selalu anak, sebagaimana doa Nabi malaikat Jibril.
Syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adaraka walidayhi aw ahaduhuma, menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, falam yadkhilahul jannah, tidak menjadikannya masuk surga. Fakultu amin, celaka. Saya katakan amin. Ini luar biasa jamaah sekalian. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celaka seorang hamba, seorang anak, menjumpai orang tuanya masih hidup di dunia, tetapi tidak dibeli, tidak diurus, tidak menjadi masuk surga. Fakultu amin. Peluang kita selaku anak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini begitu besar masuk surga dengan kita berbakti, merawat, mengembeli orang tua kita. Demi Allah, itulah surga kita jamaah sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga 1 Syawal pada pagi hari ini menjadikan kita manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabati rijali. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Tetapi ya Allah, kami begitu sibuk ya Allah. Ketika mendengar azan berkumandang, kami sibuk dengan pekerjaan kami ya Allah. Padahal solat tidak lama ya Allah. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit ya Allah. Masih tersisa 23 jam 10 menit ya Allah. Tetapi kami begitu sibuk dengan dunia ini ya Allah. Sadarkan jiwa kami bahwa kami pasti mati ya Allah. Kami pasti mati ya Allah. Umur manusia 60 sampai 70 ya Allah, tidak lebih dari itu ya Allah. Sadarkan jiwa kami pasti mati ya Allah. Jauhkan kami sifat sombong, ujub dan takabur ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami selaku orang tua ya Allah, yang belum maksimal mendidik anak-anak kami ya Allah, yang belum maksimal mendekatkan anak-anak kami kepada Al-Quran ya Allah, yang belum maksimal mendidik anak-anak kami supaya taat kepada Engkau ya Allah, mengajak anak kami ke masjid ya Allah. Ampunilah kami selaku orang tua ya Allah. Oleh itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, yang akan mendoakan kami ketika tubuh itu terpujuk kaku di alam kubur ya Allah. Kami merindukan doa anak kami, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kami rindu dengan doa itu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah kami selaku anak ya Allah, yang belum maksimal merawat orang tua kami ya Allah. Kami begitu sibuk dengan pekerjaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah kami selaku anak ya Allah, supaya kami senantiasa berbakti di orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, di hari berbahagia ini kami tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu ya Allah dengan ayah kami ya Allah. Sudah 12 tahun meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkanlah kuburan orang tua kami ya Allah. Lapangkanlah kuburan orang tua kami ya Allah. Semoga kami dipertemukan di surganya ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.